على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خصوصا على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin yang kami muliakan, Ketua DKM Pak Hadi, segenap pengurus, Bapak Ibu sekalian jemaah, para alim ulama, imam, para guru, yang insyaallah semua yang hadir pada kesempatan yang mulia ini mudah-mudahan benar-benar mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang pertama dan yang paling utama mengawali pagi ini kita berdoa mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sulit diberikan kemudahan, yang dalam keadaan sempit segera dilapangkan, serta kita-kita yang duduk di sini, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita masih bisa menikmati subuh berjamaah di masjid yang tercinta ini, Masjid Haqqul Yaqin. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita kerjakan berdasarkan persangkaan yang baik, bahwa semua ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam hadis kursi, ana inda dhanni 'abdi bi idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Aku ini tergantung persangkaan hambaku. Jika hambaku menyebut aku di dalam dirinya, aku menyebut dia di dalam diriku. Maka jika kita kemudian banyak menyebut Allah dalam diri kita, di dalam hati kita, yakinlah bahwa dzakarahumullah fi man indah. Allah akan menyebut mereka di hadapan makhluk-makhluknya yang terbaik. Yang kedua, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita yang rindu, yang kangen dengan beliau, mudah-mudahan diperjumpakan oleh Allah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita kembali melanjutkan satu kajian di dalam kitab Ihya Ulumuddin Syarah Syiarus Salikin, di mana kita sampai pada kajian adab-adab Jumat, di mana hari ini kita ingin melanjutkan di adab yang ke-6. Tapi sebenarnya kemarin sudah sampai ke-6, kita ulang dari adab yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Jumat itu di antara adab-adabnya adalah dianjurkan untuk datang berpagi-pagi, mandi, bahkan semakin pagi semakin bagus. Kemudian kita juga yang kita sudah kerjakan berpakaian yang bersih, pakaian putih, menggunakan wangi-wangian, serta kuku dipotong. Maka adab yang ke-6 kita lanjutkan, di mana di sini ada bahasa an la yamurra baina yadayin nas, bahwa dia tidak melewati atau melalui, atau disebutkan di dalam kitab Syiarus Salikin ini, haram melewati hadapan orang yang sembahyang. Jadi di hadapan orang yang sembahyang, ketika tidak ada sutrah,
maka sesungguhnya itu beda hukumnya. Tetapi ketika ada sutroh, haram melewati orang yang sedang sembahyang. Maksudnya lewat di hadapan orang yang sembahyang. Padahal ada di hadapannya orang yang sembahyang itu tiang. Dan barang sebagainya, kita nyebutnya sutroh. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la an yaqifa ahadukum arba'ina sanatan khairul lahu min an yamurra baina yadayil musalli. Bahwa dia berhenti 40 tahun di hadapan orang yang salat lebih baik daripada dia lewat. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang salat demi menjaga salat seseorang itu sampai kepada Allah, munajatnya, maka lebih baik kita berdiri, menahan diri selama 40 tahun. Tetapi jika tiada suatu di hadapan atau di depan orang yang sholat, maka yaitu makruh. Jadi haram itu kalau memang sudah dibuat. Termasuk batas sholat ya ini batas sholat. Garis-garis ini batas sholat. Jadi kalau nggak ada tanda, maka hukumnya makruh. Apa arti makruh, Pak? Dilarang. Saya ingin menegaskan selalu kata-kata makruh itu artinya dilarang. Makruh itu bukanlah artinya dibolehkan, tapi dilarang. Dan sunnah bagi orang yang sembahyang itu bahwa duduk ia dekat kepada tiang. Jadi kalau bisa sholat itu mikir supaya nanti orang nggak lewat di depan kita cari tiang. Jangan dipancing-pancing. Jadi kalau ada orang prinsipnya pengen menghukumi orang, jadi sholatnya itu sengaja nggak dikasih tanda gitu ya. Ntar orang ditonjok kalau lewat di depan. Alasannya sunnah Nabi. Padahal nggak dikasih tanda apa, harusnya dikasih khat, garis. Makanya paling bagus carilah tiang. Apalagi masjid aku yakin tiangnya banyak. Nah, tapi belum sampai 1000 tiang ya. Jadi masjid yang tidak bertiang bagaimana? Ambil di pinggir. Dan itu sunnah. Bicara afdol. Sekira-kira antaranya dan antara kakinya itu 3 hasta. Berarti antara tiang dengan kakinya 3 hasta. 3 hasta berapa, Pak? 1 hasta itu enggak sampai 1 meter. Sampai enggak? Iya, 3 hasta atau kurang juga nggak apa-apa. Maka jikalau tiada mudah akan yang demikian itu, maka sunnah ditaruhnya di sini, ditaruhnya gitu ya, di hadapannya itu suatu yang menegahkan akan orang yang lalu. Bikin apa saja, kita punya HP, jadikan HP itu pembatas. Jadi HP nggak sekedar setan gepeng. Jadi pembatas juga untuk orang yang sholat. Bahkan jika panah, ada panah kan bahasa zaman dulu ya. Ada pedang atau apa saja yang bikin kita ada batasnya, bikin. Biasanya udah banyak tuh jual sutroh ya. Ini adab yang ke-6. Adab yang ke-7, hari Jumat itu ayatlubas shaffal awal. Hendaknya dia berebut nyari shaf yang pertama. Jadi kalau Jumat itu kalau bisa lebih bagus dekat dengan khatib.
Walaupun ada sebagian masjid memang shaf pertama itu untuk orang-orang yang punya jabatan. Itu bid'ah sebenarnya. Dulu kan zaman raja-raja, dinasti-dinasti, itu kan sultan berada di depan shaf pertama, orang-orang khusus. Fa inna fadlahu katsirun kama rawainahu wa fil hadis. Karena keutamaannya sangat banyak sebagaimana kami riwayatkan dalam satu hadis. Man ghassala wa irtasala, siapa yang membasuh baju, mandi, wa bakkara wa ibtakara, kemudian datang pagi-pagi, wa dana minal imam, serta dekat posisi dengan imam, wa istama'a, serta memperhatikan khutbah, kana dzalika lahu kaffarah, maka baginya kafarat, penebus dosa, lima bainal jum'atain, di antara dua Jumat, wa ziyadah salasati ayyam, dan lebih 3 hari. Artinya kalau datang Jumat itu datangnya pagi-pagi, kemudian posisinya shaf pertama dekat dengan imam, serta memperhatikan, maka baginya dapat kafarat. Artinya dosanya di antara 2 Jumat habis. 2 Jumat lebih 3 hari. Dengan syarat, di dalam satu riwayat, qad ishtarata fi ba'dihima wa lam yatakhatta riqaban nas, dengan syarat dia tidak melangkahi jamaah. Jadi datangnya hari Jumat itu kan ada yang datang dari belakang, langkahi orang. Dia bukan imam, bukan khatib, tapi karena ngejar aja, pengen di depan. Ya. Melangkahi jamaah itu bisa merusak Jumat. Kecuali kondisinya memang di depan dibiarkan banyak kosong. Ini makanya di dalam Islam ini ada model orang kita datang duluan tapi nggak mau di depan. Akhirnya yang datang belakangan langsung maju. Dia mikir gitu kan, kok nggak ada orang di depan. Kalau di dalam kemudian penjelasan di sini, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun law ya'lamun nas ma fihin, 3 yang jika manusia tahu terhadap 3 ini, ma fihin, larakadu riqdal ibil, maka mereka akan mengejar seperti mengejar yang mengejar unta yang berlari kencang karena mencari keutamaan. Apa yang 3 itu? Pertama shaf pertama, yang kedua azan, yang ketiga datang pagi-pagi. Jadi kalau kita tahu keutamaan terhadap yang 3, pertama azan, kita pasti pengen jadi orang yang yang mengumandangkan azan. Kalau kita tahu kemuliaan orang yang azan, kalau kita tahu kemuliaan shaf pertama, kita ingin berada di shaf pertama. Dan kalau kita tahu kemuliaan datang pagi Jumat, kita ingin datang pagi Jumat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada orang ngejar keutamaan itu dari pagi sampai maghrib, nggak pulang-pulang. Saya yakin di sini nggak ada. Kalau ada, dicurigai. Itu ngapain tuh orang? Dari pagi sampai maghrib nggak pulang-pulang. Nanti dapat bahasa pengangguran. Pulang sampai maghrib Pak, habis maghrib boleh pulang makan, karena dia memuliakan hari Jumat, maka dia dapat pahala haji dan umroh. Jadi Jumat itu luar biasa sebenarnya. Seandainya manusia itu tahu.
Tapi saya ingin menjelaskan juga bahwa datang pagi-pagi ke Jumat, pagi-pagi ke masjid itu memang tujuannya untuk sholat Jumat. Kembali lagi, al-amalu bin niyat. Jadi niatnya gak pernah putus. Makanya ada bahasa yang di adab yang ke-8 ini menentukan. Adab ke-8 ini an yaqta'as shalah inda khurujil imam. Kalau sedang sholat imam datang, sholatnya berhenti, jangan lanjutin. Maksudnya apa? Khatib kalau udah naik mimbar, jangan sholat. Kemudian wa yaqta'al kalam aidan, serta tidak lagi berbicara. Jadi kalau ingin ngobrol pas khatib sebelum naik mimbar. Tapi hendaknya dia disibukkan, bal yashtagil bi jawabil muadzin thumma bi istima'il khutbah. Jadi sibukkan dirinya dengan menjawab azan serta memperhatikan khutbah. Faqad jarat adatun ba'dul awam, karena sebagian orang awam itu punya kebiasaan. Kebiasaannya apa? Bisujud inda qiyam al-muadzinain. Jadi ada dua muazzin. Zaman dulu ada dua muazzin. Muazzin yang pertama, muazzin yang kedua. Jadi ketika azan sedang berkumandang dia sholat. Makanya kalau azan berkumandang jangan sholat. Dah nggak benar caranya. Dulu guru saya ngajarin dari kitab ini diganti. Kita kan pengen sholat nih, tapi si muazzinnya sudah sedang azan, ya kita nggak usah sholat, kita ganti dengan zikir. Subhanallah walhamdulillah 3 kali. Karena apa? Karena walam yuthbit lahu aslun fi atharin wala khabarin. Tidak ada dasarnya dari hadis, baik dari perkataan sahabat, nggak ada dasarnya yang menetapkan bahwa kalau azan berkumandang boleh sholat. Itu nggak ada. Kecuali kalau sujudnya sujud tilawah. Kalau sujud tilawah nggak apa-apa. Fala ba'sa biha lid-du'a. Kenapa? Karena di dalam sujud tilawah itu ada doa. Sementara doa waktu azan itu bagus. Li'annahu waqtun fadil, karena itu waktu yang utama. Nah, buat kita yang kemudian memperhatikan Jumat, ada pahalanya, Pak. Jumat itu kan sering orang nyari tiang. Buat sandaran hati. Ya, nyarinya kalau bisa khotibnya lama biar bisa tidur. Ini jadi pembahasan dalam fikih. Boleh enggak khutbah itu bahasa Indonesia? Kalau buka kitab Fathul Mu'in, Kifayatul Akhyar, sebenarnya para ulama fikih, fuqaha, banyak berpendapat khutbah itu harus berbahasa Arab. Sehingga kalau di kampung itu nggak bisa bahasa Arab, nggak ada yang bisa bahasa Arab, ya, dianjurkan untuk belajar bahasa Arab karena jadi khotib. Kenapa, Pak? Karena memang Imam Nawawi, ya, di dalam kitab Kifayatul Akhyar berpendapat dari dulu ya yang namanya khutbah itu menyampaikan ayat Al-Quran. Kemudian penjelasannya ya berbahasa Arab, karena memang khitabnya, objeknya memang orang-orang yang ngerti bahasa Arab zaman itu. Sehingga karena khutbah itu memang singkat, sebenarnya nggak lama, makanya sebagian di Banten itu kalau di kampung-kampung, Pak, coba kita ini sholat di kampung misalnya, masih pakai bahasa Arab, baca ayat Quran, kemudian langsung barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, tutup. Makanya nggak ada yang tidur. Nggak ada yang tidur, Pak, Jumatnya. Gimana mau tidur? Nggak sempat. Orang kita datang telat bisa masbuk sholatnya.
Tapi memang ada yang membolehkan khutbah pakai bahasa lain, tapi sedikit ulama yang membolehkan. Kedua, membahas tentang ketika khutbah sedang berlangsung, kita mendengar khutbah dan tidak ngomong, itu ada dua pahala, Pak. Dua pahala. Makanya di sini disebutkan man istama'a wa ansat falahu ajran. Siapa yang menyimak khutbah kemudian tidak berbicara, maka baginya dua pahala. Dan siapa yang tidak memperhatikan khutbah tapi tetap diam, kalau gitu siapa tuh? Khutbah nggak didengar, dia nggak tahu isi khutbah, tapi tetap diam. Kira-kira ngapain tuh, Pak? Tidur. Maka orang-orang yang begini, ya, selama tidurnya masih tidur remang-remang, antara tidur dan enggak, bainan naim wal yaqdhah, antara tidur dan bangun, maka bagi mereka ini falahu ajrun, satu pahala. Kemudian siapa yang menyimak khutbah, dengar khutbah tapi ngobrol, fa alaihi wizran, baginya dua dosa. Dosanya dua. Khutbah dia dengerin sementara dia ngomong, maka dosanya dua. Wa man lam yastami wala fa alaihi wizrun wahidun. Siapa yang tidak dengar khutbah lalu ngobrol, maka dosanya cuma satu. Kemudian siapa yang mengatakan kepada temannya ansit aumah, makanya ini di sini kemudian ada beberapa kampung sebelum khutbah itu, sebelum khatib naik berkhutbah, ada namanya ma'asyiral muslimin, mengajak jemaah untuk diam, perhatikan khutbahnya. Siapa yang kemudian menyebut diam gitu, itu maka sama saja dengan ngobrol dan tidak ada Jumat baginya. Ada contoh di zaman Nabi, cerita terkait begini. Ada seorang yang bernama Abu Zar Al-Ghifari. Nabi sedang berkhutbah di atas di masjid. Tiba-tiba dia bilang begini. Dia bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Padahal Nabi sedang khutbah. Pertanyaannya, dia bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, mata unzilat hadhihi surah, kapan surat ini turun? Jadi mungkin terkait yang dibahas oleh Nabi. Nabi mungkin membacakan ayat Quran, lalu si Abu Zar Al-Ghifari bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, kapan ayat ini turun? Apa kata Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab enggak ngomong apa-apa. Fa'auma'a ilaihi an askat, ngasih isyarat. Ngasih isyarat itu boleh, Pak, supaya orang diam, dengan mata, dengan tangan. Ngasih isyarat boleh. Yang enggak boleh, shh, atau diam, ada suaranya, itu enggak boleh. Dengan pandangan mata, dengan tangan boleh. Falamma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha Ubay, ya. Kemudian Nabi turun dari mimbar. Lalu Ubay berkata kepada Abu Zar Al-Ghifari, "Idhhab fala jum'ata lak." Kamu pergi, Jumat kamu batal. Pergi sono, enggak ada Jumat, salat zuhur. Fasyakahu Abu Zar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Zar datang ngadu kepada Nabi. Faqala sadaqa Ubay. Apa yang disampaikan Ubay tadi benar. Jadi bukan kita aja yang nggak tahu, Pak. Sahabat Nabi juga ada yang nggak tahu. Sebenarnya pembahasan ngomong waktu khutbah itu, ngobrol itu, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Kalau qaul qadim, Imam Syafi'i, qaul qadimnya haram ngobrol ketika khatib sedang khutbah. Tapi kalau qaul jadid enggak haram, makruh.
Biar kita tahu aja. Jangan gara-gara makruh nanti sibuk ngobrol di belakang. Gawat. Ini kan gara-gara ustadz nih nyampain makruh. Kan dalam fikih harus diterangin. Kalau yang haram ini, yang makruh ini. Wa in kana ba'idan minal imam, jika dia jauh dari imam atau dari khatib, makanya dulu khatib itu sekaligus imam, Pak. Sebenarnya bahasa khatib itu jarang disebut zaman itu. Yang namanya khatib itu imam. Berarti dia khutbah, dia imam. Sekarang itu agak aneh memang. Yang khatib beda, yang imam beda. Kita itu sebenarnya mengerikan ya. Karena ibadah kita itu dasarnya kurang. Karena ibadah itu dasarnya ilmu kita itu kurang mantap di fikih. Biasanya banyak merusaknya daripada maslahatnya. Makanya kata Umar bin Abdul Aziz pernah menyebutkan begini, man abadallah, siapa yang beribadah kepada Allah bighairi ilmin, tanpa ilmu, kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih, maka kerusakannya lebih besar daripada maslahatnya. Di dalam fikih itu, orang ahli fikih suka menyalahkan orang ahli tasawuf. Karena orang sufi itu kalau ngerjain ibadah itu berlebih-lebihan tanpa tahu dasar hukumnya. Itulah yang kemudian sering para sufi itu disindir. Bahkan ahli-ahli sufi itu mereka lebih takut belajar ilmu daripada ibadah. Mereka senang ngerjain ibadah, tapi kalau disuruh belajar mereka nggak kuat. Makanya di Kifayatul Akhyar atau kitab Fathul Mu'in, Kifayatul Akhyar itu penutup bagian Jumat itu. Seperti ungkapan Bayazid Bustami gitu ya. Beberapa ulama sufi lebih berat belajar ilmu daripada berzikir. Padahal di dalam Islam ini disuruh belajar ilmu dulu. Harus temukan dulu hukumnya. Makanya Imamul Ghazali itu Islamnya filosofis, Pak. Beliau jago bermacam-macam ilmu. Jadi bicara mengatakan diam nggak boleh, tapi dengan isyarat boleh. Wa hadza yadullu ala annal iskat yang bagi ayyakuna bi isyarah, hendaknya dengan isyarat. Atau melempar kerikil boleh. Kita ngasih tahu teman, kita kasih, misal ada sajadah atau sorban, kasih tahu. Atau begini nih. Itu adab yang ke-8. Adapun adab yang ke-9 ya. Adab yang ke-9 di sini apabila selesai daripada sembahyang Jumat, maka sunnah ia membaca Fatihah 7 kali. Surah Ikhlas 7 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali dan An-Nas 7 kali. Kata Imamul Ghazali, faqad rawa an ba'dis salaf anna man fa'alahu asama minal jum'ah wa kana hirzan lahu minasyaitan. Maka sesungguhnya telah diriwayatkan daripada setengah ulama yang dahulu bahwasanya barang siapa mengerjakan yang demikian itu niscaya dipelihara akan daripada segala kejahatan dan daripada segala bahaya, daripada Jumat yang pertama hingga Jumat yang kedua. Dan adalah dia juga dipelihara baginya daripada syaitan. Maka baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali.
Selanjutnya setelah baca itu disunahkan membaca Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid. Apa lanjutannya Pak? Ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ighnini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Kalau kita hafal silakan diamalkan. Siapa yang bisa seperti itu? Man dawama ala hadzal du'a agnahu Allah an khalqihi wa razaqihi min haitsu la yahtasib. Barang siapa mengekalkan, membiasakan, mendawamkan membaca doa ini, niscaya Allah akan mengayakannya daripada ketergantungan kepada makhluk dan diberi rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga, yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau orang mengkaji kitab ini pada dasarnya sunnah ya, sunnah. Karena memang khatib itu yang menjadi imam, sementara khatib dari luar. Ya khatib yang memimpin sholat kan ngikuti khatib. Sehingga kita mau bagaimana? Memang zaman dulu yang namanya khatib itu kan dari setempat. Khutbah Jumat itu didirikan kalau satu kampung itu ada namanya mustautin 40 minimal. Mustautin itu apa? Orang yang tinggal menetap permanen. Memang lahir di situ nggak pernah berpikir pulang kampung. Bukan juga orang yang merantau, mustautin namanya. Maka minimal 40 orang baru bisa ditegakkan Jumat. Kalau ada kampung misalnya, kampung ini nggak cukup 40, kampung sebelah juga nggak cukup 40, lalu bersatu, tetap nggak bisa dirikan Jumat. Kalau dalam fikih, kalau mustautin tidak sampai 40, maka boleh diajak mukimin. Apa itu mukimin? Mukimin itu yang tinggal di situ, tapi bukan musafir. Dia di situ udah bertahun-tahun, dia punya kampung. Dia juga masih bercita-cita pengen pulang kampung. Bukan orang situ sebenarnya. Ini mukimin. Jadi kalau kita bicara memang Jumat ini tidak lain dan tidak bukan supaya kita kalau dengan mengkaji seperti ini kita tahu, kita bisa amalkan. Jumat itu kalau di sini ada kebiasaan di Banten habis sholat Jumat sholat zuhur. Kenapa Pak? Karena itu tadi dikhawatirkan Jumatnya enggak sah, makanya ditutupnya zuhur 4 rakaat. Karena Jumat itu sebenarnya kalau didalami memang agak berat. Sementara kalau kita memperhatikan ya, Jumat itu kan asal katanya berasal dari kata ijtama'a yajtami'u, sebenarnya berkumpul. Makanya sejarah Jumat itu kan berkumpul memang minimal 40, bukan maksimal 40, minimal 40. Sudah menjadi sunnah dari dulu minimal 40. Makanya justru kalau ada mazhab Hanafi yang berpendapat boleh 4 orang didirikan Jumat. Nah, oleh jumhur ulama minta datangkan dalil. Karena minimal sejak zaman Nabi ya, yang namanya Jumat itu minimal 40. Makanya Nabi ketika di Mekah nggak bisa mendirikan Jumat
Karena Jumat itu kan datangnya salat Jumat itu di malam Isra, wahyu Jumat itu. Perintah salat Jumat itu datangnya di malam Isra. Tapi kemudian tidak bisa diterapkan di Mekah. Kecuali hanya sebagai syiar aja, diterapkan sembunyi-sembunyi untuk menjelaskan kepada sahabat yang sudah masuk Islam sebagai syiar. Makanya ada sahabat yang pertama memprakarsai adanya Jumat, namanya As'ad bin Zararah. Di dalam kitab Fathul Mu'in itu, As'ad bin Zararah lah yang sahabat pertama mengajak masyarakat untuk sholat Jumat. Kita akan selesai adabnya sampai ke 10 ya. Selanjutnya adab yang ke-10, an yulazimal masjid hatta yusallil asar. Hendaknya dia tetap di masjid sampai sholat asar. Ya. Jika perlu sampai sholat maghrib, fahuwal afdal, dan itu lebih baik. Maka dikatakan man shallal asar fil jami, siapa yang sholat asar di masjid jami, makanya sholat Jumat itu di masjid jami. Sholat yang tempat Jumat diadakan, kana lahu thawabul hajj, maka baginya pahala haji. Wa man shallal maghrib, siapa yang sholat maghrib, falahu thawabu hajj wa umrah, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Masya Allah. Makanya ada kemudian kata Nabi, kebiasaan orang ya'ti 'alan nasi zamanun yakunu hadithum fi masajidihim amra dunyahum laisa Allah ta'ala fihim hajah fala tujalisuhum. Ada model manusia di zaman ini mungkin ya. Zaman itu Nabi nyebut akan datang suatu zaman di mana manusia itu suka ngobrol di masjid. Apa yang diobrolin? Perkara dunia. Ketika mereka ngobrol perkara dunia di masjid, laisallahu ta'ala, maka Allah ya tidak berhajat kepadanya terhadap majelis mereka. Maksudnya Allah tidak butuh mereka, Allah berpaling dari mereka. Makanya memang aturannya kalau kita di masjid, Pak, kalau bisa di dalam masjid itu kita ingat betul, kalau ingin ngobrol kita ini dalam masjid. Kalau pengen ngobrol, kira-kira ngobrolnya kira-kira bakal nyeretnya ke macam-macam misalnya, carilah di luar masjid. Karena dalam masjid itu dari dulu aturannya memang begitu. Guru saya namanya Syekh Amin. Beliau tuh heran juga di Indonesia. Azan sedang berkumandang, orang kita sibuk ngobrol. Jadi Syekh ini heran. Padahal ya, ancamannya itu kalau orang ngobrol waktu azan, dikhawatirkan meninggalnya su'ul khotimah. Padahal berat. Cuma apa ya, di kita itu mungkin tahu tapi dianggap biasa-biasa aja gitu. Makanya syekh-syekh itu banyak heran juga. Kenapa tradisi di kita itu kalau azan berkumandang kita masih ngobrol. Dan yang kedua, kebiasaan orang kita, masjid itu tempat ngobrol ngalur ngidul. Dan itu sebenarnya kebiasaan yang dilestarikan. Saya pribadi jujur aja, saya sering gak enak. Saya sering gak enakan sama orang-orang yang ngajak ngobrol. Sehingga kadang dalam hati saya selalu bilang ke Allah begini, saya ini bukan begini gitu. Jadi saya itu sebenarnya gak mau ngobrol macam-macam. Bahkan kalau ada orang ketawa di masjid terbahak-bahak, saya sedang mikir juga, kenapa bisa begitu? Memang masalah masjid hari ini sakralnya kurang. Makanya ada kejadian di satu masjid, ada juga ibu-ibu yang lewat di depan mimbar atau lewat saja di depan sajadah imam.
kadang pakai celana jin. Jadi memang fenomena di masjid-masjid kita itu saya kira perlu dikritik sih ya. Saya lebih baik mengkritik. Ini semata-mata kalau kita belajar fikih atau belajar ilmu filosofi, kita akan memahami bahwa begitu banyak di antara kita itu yang merusak nilai-nilai. Oleh karenanya saya ingin sekali mengajak kepada kita bersama hal-hal yang seperti ini, seperti hari Jumat, jangan kita sepelekan. Kalau misalnya Jumat itu memang di dalamnya kita perlu jaga adab-adabnya semaksimal mungkin. Mulai hari Kamis kita udah pasang niat untuk memuliakan hari Jumat. Insya Allah siapa yang memuliakan yang dimuliakan Allah. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakini itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini begitu banyak tawaran diskon dari Allah. Ini bulan Zulqa'dah, sebentar lagi bulan Zulhijjah. Percaya nggak percaya? Bulan Zulhijjah itu 10 hari pertamanya Allah tawarkan diskon, Allah berikan surprise yang luar biasa, di mana puasa 1 hari di 10 hari pertama Zulhijjah itu sama dengan puasa 1 tahun. Coba bayangkan, itu hadisnya sahih. Puasa 1 hari di bulan Zulhijjah 10 hari pertama, 1 harinya ya'dil, setara dengan puasa 1 tahun. Berarti kalau tanggal 1 sampai tanggal 9 kita puasa, sama dengan puasa 9 tahun. Sekarang begini, ini orang Islam ini yakin atau enggak yakin? Kalau mereka yakin, Masya Allah, mereka mengerjakan ini dapat surprise, kejutan, pahalanya gede banget, seperti pahala orang puasa 9 tahun. Ini didapat oleh siapa? Orang yang beribadah cerdas. Mereka membaca, wah ini momentum yang luar biasa nih. Bentar lagi Zulhijjah. Cari momentum. Disiapkan oleh Allah momentum itu untuk kita raih, supaya menyamai orang-orang soleh yang tidak cerdas. Orang soleh itu ada 2, soleh cerdas dan gak cerdas. Orang soleh yang gak cerdas ya kadang tidak memanfaatkan peluang. Orang soleh yang cerdas, orang yang memanfaatkan peluang yang disiapkan oleh Allah. Ini peluang besar pahalanya, dia rebut. Makanya kalau ada orang hari Jumat pakaiannya putih, parfumnya parfum terbaik, datangnya pagi-pagi, kemudian pulangnya maghrib, tidak ngobrol, niatnya itikaf di masjid, semuanya dia beresin urusan dirinya. Masya Allah, ini orang soleh yang cerdas, yang hari itu dia mengungguli teman-temannya yang soleh. Seandainya begini, Masya Allah. Makanya kata Imam Rajab bin Hambali menyebutkan begini, idza lam tastati an tunafisas salihin fi ibadatihim, jika kamu tidak mampu bersaing dengan orang soleh dalam ibadah, bersaing dengan orang yang berdosa dalam istighfar. Orang soleh itu ternyata bersaing. Ini kemudian memberi semangat buat kita bersama di momen Zulqa'dah menuju Zulhijjah ini. Mari kita pahami banyak momentum yang luar biasa di mana Allah sediakan, bahkan ma min ayyamin al-amalus salih ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyam. Tidak ada satu hari-hari di mana amal soleh paling dicintai oleh Allah kecuali hari ini, maksudnya Zulhijjah. Makanya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu adalah hari terbaik untuk beramal soleh. Di mana kita kalau puasa Arafah, maka kita mendapatkan ampunan 1 tahun yang kemarin, diampuni dosa-dosanya, serta 1 tahun akan datang juga diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Jadi orang-orang soleh yang cerdas tuh berusaha melihat kalender, Pak. Wah, habis Zulhijjah ada Muharram, bulan pertama dalam Islam. Muharram ada namanya Asyura, tanggal 10 dia kejar tuh Asyura. Jadi orang-orang soleh yang cerdas ini, mereka itu sibuk nyari momentum.
Mudah-mudahan kita termasuk orang soleh yang cerdas dalam ibadah. Nah, inilah Pak tentang adab, Bapak Ibu sekalian, tentang adab Jumat yang harus kita ingat. Nanti kita masuk bab lain, kita membahas Jumat sampai di sini. Maka hendaknya kita pahami apa yang kurang dari Jumat kita. Mari kita bertanya, kita pelajari. Jika perlu Jumat besok kita udah menjadi pribadi yang soleh dan cerdas, insya Allah. Ada yang bertanyakan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah? Jadi pada dasarnya Imam Al-Ghazali menyampaikan di dalam kitabnya untuk kita pahami bersama, namanya sir, rahasia. Rahasia Jumat itu pahalanya luar biasa. Sekiranya kita dapatkan Jumat, bayangkan dari Jumat ke Jumat belum lagi baca surah Al-Kahfi, kan lain lagi tuh. Al-Kahfi mendatangkan cahaya. Di samping dosa diampuni, cahaya udah disiapin dari Jumat ke Jumat. Masya Allah. Inilah dalam satu hari, makanya Jumat itu momentum terbaik dalam satu minggu. Ramadan momentum terbaik dalam satu tahun. Dan urutannya kalau ditanya lebih bagus mana Ustadz antara Ramadan dengan Zulhijjah? Sama-sama bagus. Karena Zulhijjah dan Ramadan ini sama-sama 2 bulan hari raya. Jadi Zulhijjah itu juga hari raya, Ramadan itu juga ada hari raya. Jadi hari raya Ramadan ya Syawal. Maka sebenarnya 2 bulan yang disebut hari raya, Ramadan dan Zulhijjah. Maka kita anggap 2 bulan ini 2 bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang lain. Bahkan para sahabat dulu habis Jumat setelah berzikir panjang, ada yang sholatnya 2 rakaat, ya, ditutup dengan 2 rakaat, ada pula yang 4 rakaat, ada yang 6 rakaat. Bagaimana Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam habis Jumat, ya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal jum'ah raka'atain. Nabi salat sunnah setelah Jumat 2 rakaat. Itu riwayat dari Umar ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Tapi riwayat dari Abu Hurairah, Nabi salat sunnah setelah Jumat 4 rakaat. Dari Abu Hurairah. Kemudian riwayat dari Ali, Sayyidina Ali dan Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, bahwa Nabi salatnya 6 rakaat setelah salat Jumat. Semuanya benar. Semuanya benar. Makanya kalau mau salat habis salat Jumat 2 rakaat silakan, kemudian 4 rakaat. 4 rakaat itu maksudnya 2 kali salam. Kemudian 6 rakaat silakan, 3 kali salam. Itu Nabi ada riwayat semua. Jadi kalau ngikut 6 berarti ngikuti Ibnu Abbas, ngikuti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau ngikuti 4 berarti ngikuti Abu Hurairah. Kalau 2 ngikuti riwayat dari Ibnu Umar, ngikuti riwayatnya maksudnya. Demikianlah pada kesempatan yang mulia ini kita membahas tentang adab-adab Jumat. Tentu saja di dalam ibadah itu ada namanya fadilah. Fadilah itu tidak bersifat wajib, ya. Tadi semua yang saya sampaikan itu fadilah, enggak bersifat wajib. Jadi kalau baju apapun Jumat boleh aja. Baju koko boleh nggak Pak? Boleh. Baju kaos, ada yang pakai kaos oblong. Saya khatib, ya, saya khutbah di satu masjid, itu real di depan saya lihat, kok bajunya kaos oblong, kemudian bolong lagi. Ya Allah. Saya pikir mungkin juga memang makomnya lebih tinggi kali ya. Jadi kita nggak bisa juga menghakimi. Ya tapi kalau ngikuti syariatnya ya, fikihnya ya jelas lah. Jadi memang aneh juga, ada orang kadang duduk dari belakang maju ke depan di depan khotib,
duduk, terus pakai baju, kaos, celana, lepis, terus ditarik-tarik ke bawah. Kemudian cara duduknya pun nggak sesuai. Oleh karenanya memang itu fenomena. Itu saudara-saudara kita, fenomena Jumat macam-macam. Tapi semuanya mereka masih mengerjakan Jumat, alhamdulillah. Tapi buat kita yang ngaji, nah buat orang yang ngaji, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Jelas nggak sama. Orang yang ngaji dapat ilmu, maka ilmu itu harus diamalkan. Maka kalau ilmu tidak diamalkan, sama punya pohon tapi tidak berbuah. Maka alhamdulillah setiap kita diberi ilmu, kita ngamalkan walaupun sedikit, itulah yang mengantarkan kita sampai kepada Allah. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang diamalkan, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang bilang gini, Ustaz, sebenarnya sholat itu nggak penting kan Ustaz? Kan Allah itu nyuruh kita cukup ingat Dia. Betul. Sebenarnya Pak, sholat itu dikerjakan tujuannya hanya untuk ingat Allah. Jadi kalau orang sholat tapi nggak ingat Allah, sebenarnya belum disebut sholat sebenarnya. Tapi ada orang yang ingat Allah tapi nggak sholat. Jadi saya bertanya ke Bapak Ibu, karena nggak ada pertanyaan nih, saya bertanya di dalam agama ini, lebih bagus mana orang yang ingat Allah nggak sholat dengan orang yang sholat tapi nggak ingat Allah? Orang yang sholat nggak ingat Allah, orang yang nggak sholat tapi ingat Allah. Sebenarnya kalau ditanya orang yang sholat nggak ingat Allah itu, orang yang sholat nggak ingat Allah, ancamannya celaka. Makanya ada bahasa fawailul lil musallin, ancamannya. Tapi kita ini dalam sholat ingat Allah semua, minimal di waktu takbirnya, kalau enggak di waktu rukuknya atau mau salamnya, minimal ada dikit ingat Allah. Kalau orang sholat enggak ingat Allah, kira-kira siapa itu Pak? Nah, memang tujuan agama ini dari dulu supaya ingat Tuhan. Orang yang sholat enggak ingat Tuhan itu enggak menghasilkan apa-apa memang. Sholat tapi enggak ingat Tuhan itu enggak menghasilkan apa-apa. Makanya jangan kemudian kita bikin semacam begini. Kita menggugat, kenapa sih sholat itu disebutkan dalam Al-Quran bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tetapi kenapa kenyataannya, realitanya orang sholat tapi tetap bermaksiat? Karena dia sholat gak ingat Allah. Sholat itu instrumen, tata cara, mansakan, syariat, cara untuk mengingat Allah dengan sholat. Nah tujuannya adalah ingat Allah. Kalau sudah ingat Allah, dia takut berbuat keji dan mungkar. Jadi kalau ada orang sholat tapi masih berbuat keji dan mungkar, berarti tujuannya belum tercapai, ingat Allahnya belum dapat. Karena yang buat manusia itu takut berbuat maksiat karena dia takut kepada Allah. Hari ini kalau banyak orang Islam berbuat maksiat, tidak lain jawabannya karena umat Islam tidak takut dengan Tuhan. Kenapa tidak takut dengan Allah? Karena tidak ingat. Itu kan persoalannya. Makanya kalau kita memahami tujuan sholat itu dalam Quran kan disebut innani anallah, aku ini Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, sembah aku. Wa aqimis shalah li zikri, dirikan sholat untuk ingat aku. Makanya sholat itu tujuannya untuk ingat Allah. Atas dasar itu dimanapun ya, pada dasarnya umat nabi-nabi terdahulu disuruh untuk ingat Allah. Cuma caranya beda-beda. Makanya cara berbeda itu disebut sholat. Cuma sholatnya berbeda. Sholatnya Nabi Musa beda, sholat Nabi Isa beda, sholat Nabi Muhammad sampai hari ini seperti yang kita kerjakan. Orang Yahudi sampai sekarang mereka sholat Pak. Orang Yahudi itu
yang membantai Palestina itu bukan orang-orang Yahudi semuanya. Itu adalah Zionis. Tapi kalau orang Yahudi yang tahu Taurat, mereka sholat. Sholat mereka ada 3 waktu dalam satu hari. Di waktu subuh, waktu tengah hari, sama waktu maghrib. Memang di dalam Quran pun, saya ingin mengolah nalar kita, maksudnya biar nanti Bapak Ibu mikir sendiri masing-masing. Dalam Quran pun nggak ada sholat 5 waktu. Sholat itu cuma 3 waktu. Yahudi sholatnya 3 waktu. Islam itu kalau dalam Quran sholatnya cuma 3 waktu. Ada dalilnya dalam surah Al-Isra. Orang Yahudi sholat subuhnya disebut sahur. Kalau kita waktu sahur, sebelum subuh itu waktu sahur. Orang Yahudi nyebutnya waktu subuh itu namanya saharit. Kalau siang kita nyebut zuhur karena matahari tergelincir, arti zuhur itu tergelincir, maka orang Yahudi nyebutnya mincha, tengah, di tengah-tengah. Kalau kita nyebutnya tenggelam matahari itu maghrib, mereka nyebut tenggelam matahari itu ma'arib. Jadi mereka punya sholat subuh, punya sholat tengah hari, punya sholat maghrib. Makanya Yahudi boleh sholat di masjid. Orang Yahudi boleh sholatnya di masjid, Pak. Tapi orang Yahudi nggak boleh sholat di gereja. Kenapa? Karena orang Yahudi punya keyakinan yang sama dengan kita, Tuhan itu yang Esa, Allah yang Maha Esa. Sehingga mereka kalau ke gereja nggak boleh. Gereja itu ada disebut avodazara, ada yang selain Allah tuh ada di situ, dianggap syirik oleh Yahudi. Oleh karenanya kalau kita cari kesamaan antar agama, banyak kesamaannya. Cuma mereka tidak mengakui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu aja masalahnya. Oleh karenanya ingin saya sampaikan, semua nabi-nabi dulu ada sholat, umatnya ada sholat, tujuannya sama, ingat Tuhan semua. Kalau mereka ingat Allah, mereka akan takut. Makanya yang terjadi di Palestina itu bukanlah keinginan pendeta-pendeta, rahib-rahib mereka, tapi ada segelintir yang kemudian disebut gerakan sekuler Zionis yang ingin menghancurkan dengan alasan kemudian bahasanya ini politisasi agama. Hari ini yang banyak terjadi di muka bumi ini adalah politisasi agama, sering mengatasnamakan agama, padahal mereka itu sebenarnya kepentingan kelompok mereka. Nah, itu yang sering terjadi. Oleh karenanya saya ingin menyampaikan kepada kita bersama, di dalam Islam ini kitab Ihya Ulumuddin adalah kitab filosofis. Ketika kita pelajari fikihnya, selalu ada makna di baliknya. Oleh karenanya dalam agama hendaknya kita tidak hanya pakai simbol-simbol. Kalau hari Jumat itu hari yang mulia, yakinlah bahwa ketika kita memuliakan hari Jumat itu bukan hanya sekedar simbol, supaya kita makin mantap dengan Allah. Allah persiapkan momentum. Jadi dengan adanya momentum yang terbaik, supaya kita dengan Allah itu ada lompatan, Pak. Ada lompatan dengan Allah itu. Jadi naik makomnya lebih cepat. Bayangkan sekarang begini sederhananya. Kalau Jumat pakai baju putih, kukunya dipotong, segala yang fitrah itu dijaga, fitrah tubuhnya dijaga. Kemudian pakai wangi-wangian, datang pagi-pagi, bersih dirinya, fokus di masjid, iktikaf selama sehari, makomnya kan naik di sisi Allah. Dalam beragama, spiritualitasnya naik. Apa yang lebih bagus dari itu? Lebih bagus dari itu adalah dia menjadi pribadi yang kemudian punya kebiasaan yang baik, kebiasaan yang mulia. Sama Zulhijjah. Kenapa pahala puasanya seperti 9 tahun? Tidak lain, puasa itu kan makom yang paling tinggi untuk dekat dengan Allah. Sedangkan Siddhartha Gautama saja yang punya kitab Tripitaka, dia anak raja, tapi kemudian dia ingin bercita-cita menjadi seorang petapa. Syaratnya untuk menjadi seorang petapa harus melihat 3. Pertama melihat orang sakit, yang kedua melihat orang tua renta, yang ketiga melihat orang miskin. Nah, untuk sementara di istana itu nggak dibolehkan ayahnya, karena cita-citanya pengen jadi petapa, sementara ayahnya nggak pengen seperti itu. Akhirnya sudah takdirnya dia mencari jalan sendiri, bertemu dengan orang tua renta, melihat orang sakit, melihat orang miskin, timbul rasa ibanya. Disitulah dia mulai pencariannya. Akhirnya di dalam masa pencarian sekian tahun, apakah tidak puasa? Seorang petapa pasti puasa.
Masa iya petapa ngemil? Mana ada di sisi petapa itu ada semacam kentang goreng? Nggak ada. Petapa itu kan nyarinya di bawah pohon yang rindang, makanya dia ketemu pohon bodi. Nah, ini memberi pesan kepada kita, semua untuk dekat sama Allah itu butuh puasa. Butuh puasa semua. Makanya kata satu hadis begini, man malaka nafsah, siapa yang bisa mengendalikan dirinya dari 4 hal. Indar rohbah, ketika galau dia bisa kendalikan jadi enggak galau. Indar rohbah, jika terlalu punya hasrat, pengen sesuatu, menggebu-gebu, ambisius, dia bisa kendalikan itu semua. Yang ketiga, dia bisa mengendalikan syahwat. Yang keempat, bisa mengendalikan amarah. Maka dia diberi 2. Pertama, diharamkan dirinya dari api neraka. Yang kedua, dijaga dari syaitan. Jadi syaitan ini masuk kepada diri kita karena kita tidak bisa menjaga 4 hal. Oleh karenanya, kalau kita ini bisa menjaga 4 hal, pengen sesuatu kita tahan. Terlalu menggebu-gebu nih keinginan kita, menggebu-gebu kita tahan. Galau ditahan, jangan galau. Syahwat, punya syahwat kita tahan. Marah kita nahan, maka kita dijaga oleh Allah dari 2. Dijaga dari syaitan dan dijaga dari api neraka. Dan itu dicari semua orang pemeluk agama. Islam menawarkan inilah syariat terbaik yang harus kita ikuti. Mudah-mudahan tambahan yang saya sampaikan ini memberi pelajaran dan pesan penting buat kita bersama, bahwa di dalam beragama itu perlu memahami filosofi. Dan akhirnya mari kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan terbaik untuk menjadi orang soleh yang cerdas, beribadah cerdas, dan akhirnya kita mendapatkan maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mohon maaf lebih banyak yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan kita semuanya, dan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.